Masih bersama Dan Story. Android adalah ras artificial human atau yang lebih kita kenal dengan istilah manusia buatan atau cyborg, dan sempat menjadi villain utama dalam sequel Dragon Ball Z dan dalam beberapa movies di Dragon Ball. Dan di video kali ini Dan Story sudah merangkum beberapa informasi mengenai Android tersebut. So stay tune terus di Dan Story ini. Seperti kita tahu, ras Android adalah salah satu ras major yang terdapat dalam sequel Dragon Ball. Para Android ini sebagian besar diciptakan oleh karakter antagonis, yaitu Dr. Gero, yang merupakan kepala ilmuwan jenius dan juga pendiri dari Red Ribbon Army. Dr. Gero merancang persenjataan bagi Red Ribbon Army dan juga menciptakan Android pertamanya untuk melayani tentara Red Ribbon Army. Dr. Gero adalah ilmuwan yang sangat terobsesi dengan eksperimennya dan rela melakukan apapun demi keberhasilan tujuannya. Setelah dihancurkannya tentara Red Ribbon oleh Son Goku, Dr. Gero bersembunyi di laboratorium rahasianya dan mulai mengembangkan pembuatan android tempur dengan didanai oleh Magenta. Dengan bantuan dari sebuah robot mikro, Dr. Gero berhasil mengambil data dari Son Goku dan beberapa Z-Factor lainnya, dan memulai kembali pengembangan mesin tempur Android untuk mencari kelemahan Son Goku dan membalaskan dendam kepada Son Goku yang telah menghancurkan pasukan tentara Red Ribbon Army. Dan Dr. Gero memulai pertempurannya dengan Z-Fighter dalam sequel Dragon Ball Z. Pertama, kita masuk ke tipe Android berdasarkan base atau material utamanya. Terdapat 3 jenis tipe dari Androids ini berdasarkan base atau material utamanya. Yang pertama adalah biotechnological tipe Android, yaitu Android yang terbuat dari bahan organik atau manusia yang dimodifikasi. Karena memiliki base atau terbuat dari manusia, Android jenis ini bisa berkembang atau bertambah lebih kuat seiring dengan latihan yang dijalaninya. Meskipun disebut Android, kecuali Android 20 atau Dr. Gero sendiri, mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki komponen mesin atau robot di dalam tubuhnya. Android jenis ini tidak membutuhkan makanan sebagai sumber utamanya, tetapi mereka tetap membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Dan perkembangan sel mereka juga melambat, yang membuat penuaan yang terjadi pada diri mereka juga semakin melambat. Dan karena Android jenis ini termasuk makhluk hidup, maka mereka bisa dihidupkan kembali dengan bantuan Dragon Ball. Dan jenis kedua adalah mechanical type androids, atau yang sering disebut juga robot atau mecha type. Android jenis ini terbuat seutuhnya menggunakan bahan utama yaitu mesin atau mechanical parts. Android yang tergolong jenis ini adalah Major Metallitron, Android 13, Android 14, 15, 16, dan juga 19. Dan yang ketiga adalah bio androids. Android jenis ini menggunakan gabungan dari beberapa sel makhluk hidup lainnya sebagai inti kehidupannya. Android jenis ini memiliki gen dan kemampuan yang sama dari sel atau DNA yang digunakan sebagai sel utama. Android jenis biological ini yang kita sudah tahu adalah sel, dan Android jenis ini bisa dirasakan kehadirannya dengan menggunakan Keysense. Dan juga Dan Story sudah menggolongkan Android dari jenis sumber energinya. Yang pertama, Infinity Energy Model atau sumber energi tak terbatas. Beberapa Android memiliki Infinity Energy Model atau sumber energi tak terbatas, seperti Android 8, 16, 17, dan 18. Android berjenis ini terbilang sangat susah untuk dikendalikan, dan juga keberadaan mereka tidak bisa terdeteksi baik melalui Keysense atau media pendeteksi seperti skuter, karena kekuatan mereka tidak didasarkan pada energi ki murni yang dimilikinya. Yang kedua adalah Energy Absorption Model atau sumber energi dari penyerapan. Android ini adalah Android yang membutuhkan sumber energi atau tenaga secara terus-menerus, yang biasanya energi tersebut diambil dari energi korbannya. Android 19 dan Android 20 menggunakan tipe Absorption Model seperti ini. Model ini juga kebal terhadap Keysense atau Key Detector, dan Android berjenis ini bisa bertambah kuat seiring dengan banyaknya energi yang mereka hisap. Yang ketiga adalah Energy Axis atau sumber energi dari sumber sel atau DNA. Sebagian besar Android yang menggunakan tipe sumber energi ini adalah bio android seperti sel,
yang terbentuk dari beberapa sel atau DNA yang dimiliki oleh Z-Fighter. Android jenis ini memiliki kemampuan dan ability serta sifat yang sama dari sumber DNA yang diambilnya. Dalam kasus ini, sel memiliki regenerasi seperti Namekian dan juga Zenkai Boost yang dimiliki dari beberapa bangsa Saiyan. Dan yang terakhir adalah hybrid. Tipe ini dimiliki oleh Super Android 17 dalam sequel Dragon Ball Grand Touring atau Dragon Ball GT, yang mempunyai gabungan antara sumber tenaga tak terbatas dan juga sumber energi penyerapan. Next, kita akan melihat beberapa jenis Android yang memiliki peranan dalam setiap sequelnya. Untuk menghemat durasi, di sini dan story hanya akan masukkan Android yang dibuat oleh Dr. Gero atau Red Ribbon Army saja, dan hanya mengambil data dari Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, dan dari movie Dragon Ball-nya aja. Android lainnya seperti yang terdapat dalam video game, fan animation, atau cerita Dragon Ball lainnya tidak ada story masukan di video ini. Yang pertama adalah Android dari Red Ribbon yang diperlihatkan pertama kali dalam sequel Dragon Ball di Red Ribbon Saga, yaitu Major Metallitron atau Sersan Metalik. Major Metallitron atau Sersan Metalik adalah Android pertama buatan Red Ribbon yang muncul dalam animenya di episode 36 dalam perjalanan Son Goku saat menghadapi pasukan Red Ribbon di Muscle Tower. Dalam animenya, Major Metallitron atau Sersan Metalik berhasil dikalahkan oleh Son Goku. Dalam Dragon Ball GT, Major Metallitron hanya diperlihatkan sekilas ketika pasukan dari neraka datang menyerang bumi. Dalam movie Mystical Adventure, Sersan Metalik bertemu dengan Son Goku dan Krillin yang melibatkan mereka dalam sebuah pertarungan. Dan terakhir dalam movie Path to Power, di mana penampilan dari Major Metallitron ini diredesain dengan memiliki penampilan yang lebih menonjolkan dirinya sebagai seorang petarung. Selanjutnya kita masuk ke number series Android atau Android yang memiliki tipe nomor dalam penamannya. Untuk tipe Android ini sebagian besar dibuat oleh ilmuwan Red Ribbon, yaitu Dr. Gero. Pertama kita masuk ke Android nomor 1 sampai 7. Unit Android ini telah dihancurkan karena memiliki kecacatan dalam pengembangannya yang menyebabkan unit ini dibuang atau dihancurkan. Unit ini tidak pernah terlihat secara fisik baik di manga atau anime. Selanjutnya ada Android nomor 8 yang muncul pertama kali dalam sequel Dragon Ball di animenya dalam chapter 38. Android nomor 8 yang digambarkan memiliki badan besar dan berpenampilan seperti Frankenstein. Unit ini memiliki jenis Infinity Energy Source atau sumber energi yang tak terbatas yang menjadikannya sulit untuk dikendalikan. Android nomor 8 ini dibuat oleh Dr. Gero, sedangkan dalam animenya Android ini dirancang dan dibuat oleh Dr. Flappe. Setelah bom penghancur yang ada di dalam dirinya terlepas, Android nomor 8 ini tinggal di Jingle Village bersama Suno dan para penduduk di sana. Dan sempat dimunculkan kembali dalam Buu Saga saat Son Goku mengumpulkan energi dari Spirit Ball untuk mengalahkan Buu. Karena Android ini termasuk tipe bioteknologikal, Android nomor 8 bisa hidup kembali dengan bantuan Dragon Ball setelah bumi dihancurkan oleh Buu. Dalam sequel Dragon Ball GT, Android nomor 8 masih tetap berada di Jingle Village bersama Suno dan para penduduk desa lainnya saat Son Goku memindahkan semua penduduk bumi dengan Sun Kanido saat bumi akan hancur yang disebabkan oleh Black Star Dragon Ball. Android dengan seri 9 sampai 12 juga sudah dihancurkan karena memiliki kecacatan dan kesalahan dalam pemrogramannya. Android 13 adalah salah satu villain terkuat dalam movie Dragon Ball Super Android 13. Android ini diciptakan oleh Dr. Gero dengan bantuan superkomputer dengan tujuan untuk membunuh Son Goku dan dimunculkan setelah kemunculan Android 14 dan 15. Android 13 adalah Android dengan tipe mekanikal yang mempunyai kemampuan untuk menyerap Android lainnya. Sempat menjadi musuh yang kuat setelah menyerap nomor 14 dan nomor 15. Android 13 berhasil dikalahkan oleh Son Goku setelah Son Goku menyerap kekuatan dari Genki Dama atau Spirit Bomb. Selanjutnya ada Android 14 yang juga diciptakan oleh Dr. Gero dengan bantuan superkomputer. Android ini adalah mechanical type yang dimana semua komponennya terbuat dari mesin. Android ini muncul dalam movie Super Android 13 dan menyerang West City untuk membunuh Son Goku dan berhadapan dengan Z-Fighter sebelum kemunculan villain utamanya dalam movie ini, yaitu Android nomor 13. Android 14 memiliki sifat pendiam dan tidak memiliki emosi seperti villain lainnya.
Android ini berhasil dikalahkan oleh Future Trunks setelah berubah menjadi Super Saiyan. Berikutnya adalah Android 15. Sama seperti nomor 14, Android ini juga diciptakan oleh Dr. Gero dengan bantuan super komputer yang diprioritaskan untuk membunuh Son Goku. Dan sama seperti Android 14, Android 15 juga terbuat dari komponen mesin atau mechanical Android tipe. Android 15 ini memiliki sifat yang tidak memiliki emosi, dan dalam pertempurannya melawan Z-Fighter, Android ini hancur di tangan Pangeran Sayur. Lalu kita masuk ke Android 16 yang juga merupakan hasil ciptaan Dr. Gero. Android 16 adalah hasil karya Dr. Gero dengan menggunakan prototipe dari anaknya yaitu Gevo, yang juga merupakan anggota tentara Red Ribbon dengan kode Gold yang sudah gugur sebelum konflik Red Ribbon dan Son Goku. Android 16 sepenuhnya terbuat dari komponen mesin dan memiliki sumber energi tak terbatas seperti 17 dan 18. Dan memiliki kekuatan tempur yang melebihi Android 17 dan 18. Dr. Gero menciptakan Android 16 dengan sifat tidak agresif dan penuh kedamaian. Hal itu dikarenakan kasih sayang Dr. Gero yang tidak ingin melihat lagi anaknya gugur dalam sebuah pertempuran. Android ini diprioritaskan untuk membunuh Son Goku, tapi memiliki kepribadian seperti Android 8 yang cinta dengan kedamaian. Semenjak kemunculan Cell, Android 16 sempat bergabung dengan Z-Fighter untuk mengalahkan Cell. Bulma dan ayahnya Dr. Brief memindahkan bom yang ada di dalam tubuh Android 16 saat diperbaiki di laboratorium Dr. Brief. Dan saat Cell turnamen dimulai, Android 16 ini dihancurkan oleh Cell yang juga menjadi trigger bagi Son Gohan untuk berubah menjadi Super Saiyan 2. Lanjut kita ke Android 17. Android 17 adalah salah satu ciptaan Dr. Gero yang dihadirkan dalam sequel Android Saga dan sempat menjadi villain utama baik di main timeline dan juga Future Trunks timeline. Android ini adalah seorang buronan yang dijadikan eksperimen bersama saudarinya yaitu nomor 18 oleh Dr. Gero. Memiliki nama asli Lapis ketika menjadi manusia. Android 17 termasuk tipe biotechnological Android tipe dan memiliki sumber energi tidak terbatas, yang berarti Android jenis ini sulit untuk dikendalikan. Karena sifatnya suka memberontak, nomor 17 ini pun tidak diaktifkan dan dianggap sebagai karya Android yang gagal. Tapi setelah kekalahannya oleh Z-Fighter, Dr. Gero memutuskan untuk mengaktifkan kembali Android 17 bersamaan dengan saudarinya, yaitu Android 18. Dan Android 17 membunuh penciptanya sendiri yaitu Dr. Gero. Dalam Future Trunks timeline, Android 17 dan 18 berhasil mengalahkan Z-Fighter dan menjadi penyebab utama kehancuran di Future Trunks timeline. Dan berhasil dihancurkan oleh Future Trunks yang kembali dari masa lalu yang sudah berlatih di ruang waktu. Sementara di main timeline sendiri, kemunculan nomor 17 menghilang setelah Cell meledak di dunia Kaioshin. Dan karena nomor 17 adalah biotechnological human, dia dibangkitkan kembali dengan bantuan Dragon Ball setelah Cell berhasil dikalahkan dan tidak diketahui keberadaannya. Dan Android 17 ini dimunculkan kembali sekilas dalam Busaga ketika Son Goku mengumpulkan energi untuk membuat Super Spirit Bomb atau Genki Dama dalam melawan Buu. Dalam Dragon Ball Super, Android 17 bekerja sebagai pelindung satwa di sebuah pulau dan sudah memiliki keluarga. Android 17 pun bergabung dalam turnamen of power yang membawa Universe 7 menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Dan dalam dunia Dragon Ball GT, Android 17 bergabung dengan Hellfighter 17, hasil karya dari kerjasama antara Dr. Gero dan Dr. Mew, dan berhadapan dengan Z-Fighter sebagai villain utama di Super Android 17 Saga. Dan selanjutnya Android nomor 18. Android 18 atau yang memiliki nama asli Lazuli adalah kembaran dari Lapis atau Android 17, yang sama-sama menjadi eksperimen dari sang ilmuwan Dr. Gero. Merupakan salah satu villain utama dalam Dragon Ball Z sebelum kemunculan Cell. Sama seperti saudaranya, Android ini juga merupakan biotechnological android yang memiliki sumber energi tak terbatas yang diprioritaskan untuk membunuh Son Goku dalam Android Saga. Setelah tragedi yang menimpanya di Cell Saga, Android 18 memutuskan tinggal di bumi dengan damai dan membangun keluarga bersama Krillin dan tinggal di Kame House. Dalam Dragon Ball Super, Android 18 menjadi salah satu pejuang Universe 7 dalam Tournament of Power bersama dengan saudaranya Android 17. Sementara dalam Future Trunks timeline, Android 18 berhasil dihancurkan oleh Future Trunks yang sudah berlatih di ruang waktu di main timeline. Next ada Android 19. Android 19 adalah Android yang muncul pertama kali di main timeline dalam Android Saga dan berhadapan dengan Z-Fighter.
Android 19 adalah mechanical Android tipe sama seperti Android 16 dan menggunakan energy absorption sebagai sumber utamanya. Android ini berhasil dihancurkan oleh Pangeran Sayur yang berubah menjadi Super Saiyan dengan Big Bang Attack. Android 20 atau Dr. Gero sendiri merupakan mechanical tipe Android dengan otak organik yang terdapat di kepalanya. Android 20 atau Dr. Gero merupakan Android dengan absorption tipe model yang menjadikannya mampu menyerap energi dan menjadikan energi tersebut sebagai sumber tenaga untuknya. Dr. Gero memutuskan untuk berubah tubuhnya menjadi mesin dan menghilangkan jejaknya sebagai Dr. Gero untuk mendapatkan kehidupan abadi dan menjalankan tujuan utamanya yaitu membunuh Son Goku. Sayangnya Dr. Gero harus mati di tangan ciptaannya sendiri yaitu Android 17 ketika Android 17 diaktifkan. Dalam sequel Dragon Ball GT, Dr. Gero bertemu dengan Dr. Mio di neraka dan kedua ilmuwan jenis itu bekerja sama untuk membuat mesin tempur untuk menjalankan rencananya untuk membunuh Son Goku. Dan jenis selanjutnya adalah Bio Android. Cell adalah makhluk Bio Android yang muncul dalam Android Saga. Cell terbuat dari beberapa DNA seperti DNA bangsa Saiyan, Namekian, dan juga Frieza yang datang ke bumi, yang sekaligus menurunkan watak dari masing-masing DNA yang diambilnya. Kelicikan Piccolo, kesombongan dari Pangeran Sayur, sifat santai Son Goku, sifat psikopat yang dimiliki oleh Frieza, dan rasa haus bertarung yang dimiliki oleh para Saiyan. Dan juga secara tak langsung memiliki teknik regenerasi dari bangsa Namek serta Zenkai Boost yang dimiliki oleh para bangsa Saiyan. Dalam penelitiannya untuk mengaktifkan sel, Dr. Gero membutuhkan waktu yang sangat lama dalam eksperimen ini dan membiarkan superkomputer miliknya untuk menyelesaikan eksperimen ini. Sel memiliki kemampuan untuk berevolusi dan menjadikannya lebih kuat dengan mengisap Android 17 dan 18, menjadikan sel ini ke dalam bentuk sempurnanya. Cell berhasil dikalahkan oleh Son Gohan saat beradu Kamehameha dalam Cell turnamen dan berhasil dikalahkan kembali oleh petarung dari galaksi barat yaitu Pikkon di dunia neraka. Dan dalam sequel Dragon Ball GT, Cell kembali dikalahkan oleh Son Goku saat bertemu di neraka dalam Super Android 17 Saga. Cell Junior adalah keturunan dari Cell yang diproduksi oleh Cell sendiri setelah mencapai bentuk sempurnanya. Cell Junior mempunyai penampilan seperti Perfect Cell, namun berukuran lebih kecil dan berwarna biru. Untuk setiap Cell Junior yang dilahirkan mempunyai kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Dalam manga Dragon Ball Super, Goten dan Trunks yang bertugas menjaga pulau yang ditinggalkan oleh Android 17 saat mengikuti turnamen of power bertemu dengan beberapa Cell Junior yang berada di pulau tersebut. Di dalam movies Dragon Ball Super, Super Heroes, Cell dikembangkan kembali oleh Dr. Hido untuk menghidupkan kembali Red Ribbon Army. Berbeda dengan Cell sebelumnya, Cell Max hanya berada dalam wujud semi-perfect Cell dan tidak mempunyai alat penghisap di ekornya seperti Cell dalam sequel sebelumnya. Cell Max diaktifkan kembali oleh Magenta dan menjadi villain utama dalam movie Dragon Ball Super, Super Heroes dan mempunyai kemampuan yang melampaui Orange Piccolo. Dan Cell Max ini berhasil dikalahkan oleh Beast Gohan. Dan jenis yang terakhir adalah Gamma Series, sama seperti Android 17 dan 18. Gamma 1 dan 2 berperan sebagai karakter antagonis yang diciptakan oleh Dr. Hido setelah bergabung dengan Red Ribbon Army. Gamma Series adalah android yang memiliki motif superhero yang dibuat oleh Dr. Hido dalam movie Dragon Ball Super, Super Heroes. Mereka menggunakan pakaian dan gaya seperti superhero yang didolakan oleh Dr. Hido. Gamma 1 dan 2 menggunakan ray gun sebagai senjata utamanya dan sangat setia kepada penciptanya yaitu Dr. Hido. Meskipun sempat menjadi karakter antagonis, Gamma 1 dan 2 memutuskan untuk bergabung dengan Z-Fighter dan berjuang bersama melawan Cell Max. Dan itulah tadi beberapa penjelasan mengenai Android dalam dunia Dragon Ball. And see you next video.